Tuhan Yesus tetap baik. Yang setuju katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengajak kita semua dulu bangkit berdiri. Ayo coba berikan senyuman terbaik sambil katakan salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Oleh karena kebaikan Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Yang setuju bersama saya katakan amin. Amin. Baiklah, kita mau, saya persilakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Biasa inilah lagi ini ketika kita punya anak ya. Ketika kita berizinkan Tuhan punya berkat, selalu ada mengiringi tantangan-tantangan. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Ada amin. Baiklah, mari kita tenangkan pikiran kita. Kita mau fokus pada Tuhan. Mari kita renungkan sejenak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bermazmur dalam hati kita masing-masing. Kita ingat kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Karena sedetik pun Engkau melupakan kami. Saat ini kami datang ya Tuhan. Datang memberi kami yang kudus. Bapak pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Mari lawat setiap kami, layakan setiap kami ya Tuhan. Biar ungkapan syukur kami mulai dari hati kami yang menyadari akan kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Mari kita bermazmur Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik ya Yesus. Selamanya Engkau baik.
nyawamu menukar hidup kami. Kau curahkan darahmu membasuh, membayar lunas semua hutang dosa kami. Biarlah jiwa kami menyadarinya, sehingga mulut kami tidak berhenti mengucapkan syukur, menaikkan pujian kepadamu ya Bapa. Sebab dengan apa bisa kami balas segala yang ada pada kami milik kepunyaan Tuhan. Biarlah jiwa kami menyadarinya dan kami senantiasa bersyukur. Dan itu menjadi kehausan jiwa kami Bapa. Memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, menceritakan kebesaran-Mu, kebaikan dan perbuatan Tuhan yang sudah kami alami. Sehingga lewat semuanya itu Bapa Allah mengenal Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Engkau baik ya Bapa. Engkau baik Yesus. Dan saat ini Bapa kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, mengagungkan Engkau, memakai seluruh organ tubuh kami untuk memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, biar itu menjadi kemuliaan bagi nama. Karena itu menjadi kerinduan kami ya Tuhan, menyenangkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Yesus, apapun situasi kondisi hidup kami saat ini, kami mau tetap berkata Engkau baik. Sebab kami tahu Engkau tak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami mengalami persoalan yang berat, Engkau datang menolong kami sehingga kami dimampukan keluar lebih daripada pemenang. Oleh karena kasih-Mu, terima kasih Yesus. Kami berkata bersama Yesus, kami cakap menanggung segala berkat. Bersama Yesus kami dapat mengatasi persoalan kami. Dan ajar kami senantiasa memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada persoalan kami, sehingga kami kuat menjalani hari-hari kami. Oh terima kasih Yesus. Ini kami Bapa, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Urapi setiap kami Yesus. Haleluya, kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Bersama saya katakan amin. Masih posisi berdiri ya. Semuanya masih sehat ya, masih kuat ya. Kita mau ingat senantiasa kebaikan Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan berat, jangan pernah pandang persoalan kita. Jangan pernah hitung berapa besar persoalan kita. Tapi mari kita belajar menghitung berkat Tuhan. Seperti pujian ini takbir atau keras melanda hidup. Mari kita yang berkat. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo dengan semangat katakan dia atau bergerak melanda hidup. Bila
Siapa yang belum pernah diberkati di sini? Siapa yang belum pernah mengalami berkat Tuhan di sini? Ada? Tidak ada ya, kita semuanya mengalami berkat Tuhan setiap hari. Bahkan berlimpah-limpah berkat Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22-25, yaitu kasih setia Tuhan itu selalu baru, rahmat-Nya tak pernah berkesudahan, selalu baru rahmat. Amin. Kita merasakan itu. Untuk itu, kalau kita bangun pagi, jangan buru-buru dulu pikirkan apa persoalan-persoalan. Buru-buru dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena berkat-Nya kita diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Amin. Amin. Semua kita punya persoalan, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Amin. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besarnya. Ya, bersama Yesus kita mau melakukan perkara besar. Dan ketika kita setia melakukannya, bersama Yesus kita akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan nyata. Yang setuju katakan amin. Katakan haleluya. Bersama Yesus.
kita siapkan hati pikiran kita. Mau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan juga menyiapkan hati kita untuk ditaburi di firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hati kami tak henti bersyukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur buat nafas hidup kami yang masih Tuhan izinkan sampai hari ini. Dan Tuhan bukan sekedar memberi kami hidup, tapi hidup masih dapat Tuhan berikan, Tuhan percayakan melakukan segala sesuatu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat hebat kami. Terima kasih Yesus. Saat ini Bapa, kami rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kalau kami dapat memberikan itu, kami lebih dahulu telah menerima dan berarti Tuhan memberkati kami lewat pekerjaan kami. Apapun itu sebagai status pekerjaan kami, Engkau sudah menyediakan mendapatkan. Untuk itu Bapa, dengan rasa sukacita, dengan rasa syukur kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima. Terima kasih Yesus. Kami juga mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh pengganti firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap hati kami, supaya firman yang ditaburi oleh musuh-musuh mendahului hati kami. Karena berkumpul di masa kami. Dan kami semakin hari semakin kuat oleh karena pengenalan. Terima kasih Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita siap memberikan kepada Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Sementara persembahan ini, dan mari kita pujian mata Tuhan puji.
bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Hari ini kami boleh bersama memuji memuliakan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan bagi kami pribadi. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang membuka setiap hati kami, yang memberi kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin diteguhkan di dalam iman percaya kepada Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, biarlah Engkau rapi, Engkau tuntun, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan bagi kita. Hari ini kita sudah memasuki pertengahan tahun 2023 dan semua Bapak Ibu dan saya dalam keadaan sehat. Itu semua kita percaya karena pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Dan kita ada sampai hari ini karena Tuhan mengasihi kita semua. Bapak Ibu, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam hari Minggu yang lalu, kita memperingati hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana cara hidup orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Seringkali Bapak Ibu, orang-orang percaya, orang-orang Kristen hanya berhenti ketika mereka mengalami manifestasi dari kuasa Roh Kudus itu. Mungkin ada yang berbahasa roh, ada yang bernubuat, ada hal-hal keajaiban yang luar biasa yang dialami oleh masing-masing orang. Namun Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan tidak hanya berhenti ketika orang mungkin berbahasa roh, ketika orang mungkin mengalami penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tindakan yang kita lakukan sebagai dampak bahwa kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita melihat firman Tuhan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-8. Nanti kita baca juga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan pada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika murid-murid atau rasul-rasul mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka mulai berbahasa dengan bahasa-bahasa yang lain. Tetapi ketika mereka mengalami itu, lalu mereka mulai bergerak. Dikatakan bahwa Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi hal yang pertama, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memiliki keberanian memberitakan firman Tuhan. Tidak peduli kita itu siapa, latar belakang kita apa, pendidikan kita bagaimana, tidak peduli dengan itu. Di sini dikatakan bahwa ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka mengetahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Kalau dikatakan orang-orang tidak terpelajar, Bapak Ibu, leirai ke sekolah, tetapi mereka punya hikmat yang luar biasa. Karena apa? Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ini berarti tidak hanya tertuju kepada rasul-rasul. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka menerima Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan tentunya karena kita semua dipenuhi Roh Kudus, kita punya keberanian untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, memberitakan firman Tuhan tidak selalu harus berdiri di depan orang banyak khotbah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberanian kita memberitakan firman Tuhan, berani menyatakan kebenaran dalam keadaan apapun juga, kita punya keberanian untuk menyatakan kebenaran dari firman Tuhan. Banyak orang yang tidak mau melakukan itu. Karena apa? Banyak pertimbangan-pertimbangan, banyak jaga perasaan. Apalagi sekarang ya tentunya saya bukan anti dengan toleransi, semua harus toleransi, tapi bukan toleransi dengan dosa. Amin. Toleransi beragama yang kita saling menghargai iman satu sama lain, tetapi bukan toleransi dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat. Kita harus memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa Roh Kudus yang memenuhi Petrus dan Yohanes, Roh Kudus yang memenuhi orang-orang pada masa itu, memberikan keberanian kepada mereka untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Roh yang sama, Roh Kudus yang sama, itulah yang memenuhi Bapak Ibu dan saya. Artinya, kalau hari ini kita enggan memberitakan firman Tuhan, kalau hari ini kita enggan untuk mau menyatakan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Bapak Ibu, kita gereja karismatik Pentakosta, orang yang selalu, gereja yang selalu menyembah dalam roh dan kebenaran, dan identik dengan bahasa roh. Tetapi sekali lagi saya katakan, jangan berpuas diri, berhenti. Anda bisa berbahasa roh, tapi tidak ada action apa-apa, tidak ada tindakan apa-apa, hanya sampai berhenti di situ saja. Tentu itu tidak cukup. Karena orang yang sudah mengalami itu, dia akan keluar, dia akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, Kisah Rasul 4 ayat 31 itu masih di pasal yang sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini adalah jemaat yang berkumpul pada waktu itu, dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
lagi-lagi bahwa orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi tidak hanya tertuju Bapak Ibu harus berdiri menghadap jemaat yang banyak lalu berkhotbah. Karena kalau berkhotbah tentunya punya ilmu khusus yang harus dipelajari. Karena ada orang yang mungkin demam panggung. Kalau berdiri di depan orang 2-3 orang saja mungkin dia gemetaran. Tetapi kalau ada Roh Kudus yang memenuhi kita, Tuhan memberikan kita keberanian. Amin. Tuhan memberi kita keberanian. Dan lagi bukan hanya sekali lagi bukan hanya tertuju dalam ruang gereja, tapi di tempat Anda bekerja, di tempat usaha kita boleh tetap memberitakan firman Tuhan. Apalagi hal terpenting adalah kepada anak-anak kita. Saya melihat di gereja kita hari-hari ini banyak anak-anak. Bapak Ibu bersyukur kita diberkati. Amin. Saya hanya berharap Bapak Ibu semua yang tidak membawa anak ini, yang tidak membawa anak, memaklumi mereka yang membawa anak. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kita yang tidak membawa anak, memaklumi mereka yang membawa anak. Karena kadang-kadang ya saya mengerti. Ketika kami di Medan, kami ibadah di gereja IBI Rumah Persembahan. Jadi gereja itu besar sekali. Itu menampung mungkin ribuan jemaat. Terus ada ruang khusus, mungkin sebesar gereja kita ini, ruang khususnya itu dipakai kaca semua, dan itu dikhususkan bagi orang tua yang membawa anak. Jadi anaknya sama orang tuanya ada di ruangan itu, yang tidak membawa anak, mereka juga di tempat yang lain, sehingga dalam tanda kutip bahwa yang tidak membawa anak tidak terganggu dengan anak-anak yang ada. Tapi saya percaya bahwa karena gereja kita belum ada yang seperti begitu, kita semua bersuka cita dengan anak-anak kita yang hadir di gereja ini. Amin. Coba dulu lihat kiri kanan yang membawa anak, kasih senyum yang terbaik untuk kita. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Gak usah kita terlalu nanti kalau gereja kita sudah besar sekali, kita desain nanti gereja kita supaya ada ruang khusus yang terbaik untuk orang tua ini. Tapi ruang khusus ini bukan ruang khusus semacam isolasi, enggak juga. Dia memang hanya kaca aja tertutup semua, dikasih slide dan dia tembus melihat ke depan ke altar. Baik, itu cerita di sana. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau tadi pertama orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya keberanian memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan taat kepada Tuhan sampai mati. Kita lihat Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan di jemaat mula-mula itu yang namanya Stefanus. Kisah Para Rasul pasal 8. Stefanus ini adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ketika dia dipilih menjadi pelayan meja. Dan belum lama dia melayani, dia memberitakan firman Tuhan dengan berani. Lalu dia ditangkap dan dia diperhadapkan dengan mahkamah agama pada waktu itu. Dan dikatakan ayat 55 pasal yang ke-7 ini, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus, sedangkan mereka melemparinya. Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Bapak Ibu, pada waktu itu
ketika dia melayani Tuhan, mengambil satu komitmen melayani Tuhan. Orang-orang pada masa itu mereka tidak suka. Ada orang-orang yang tidak menginginkannya. Lalu dia ditangkap dan dikatakan dia diseret keluar kota. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia diperhadapkan dengan kematian, dia tidak menyangkal Yesus. Dia tetap setia kepada Tuhan sampai dia menyerahkan nyawanya, dia mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sekali lagi saya katakan bahwa Bapak Ibu dan saya semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Maka setialah kepada Tuhan. Apapun keadaannya. Kadang-kadang kan baru masalah-masalah sepele. Baru masalah kecil. Mungkin dia sakit kepalanya sedikit saja. Sakit kepalanya juga bukan karena memang sakit, karena terlalu banyak makan daging babi. Biaya kolesterolnya ya pada 50 baswaya. Lawan sakitnya biaya bimanga pagi. Ayo anikui. Belakang mana? Akhirnya dia bilang udahlah, saya gak usah pergi beribadah. Hal-hal yang sederhana membuat orang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi inilah hal yang paling berat yang dialami oleh Stefanus. Dia berkata bahwa terimalah Roh Tuhan, artinya apa? Dia setia sampai dia menutup matanya dan dia meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu sehat, mari layanilah Tuhan. Kalau hari ini kita masih kuat, tetaplah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada waktunya nanti kelak kita tidak bisa berbuat apa. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ketika kita masih kuat, ketika kita masih diberi kesehatan sampai hari ini, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setialah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua dari kisahnya Stefanus ini, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam keadaan sangat menyakitkan pun dia bisa memaafkan. Amin. Coba kita lihat bagian ini, ayat 60. Kisah Rasul 7 ayat 60. Kisah Rasul 7 ayat 60. Dikatakan sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapak Ibu, apa hal yang berharga bagi seorang manusia? Nyawanya, betul enggak? Yang paling berharga bagi seorang manusia adalah nyawanya. Karena untuk mempertahankan dia tetap bernyawa, dia bisa menghabiskan semua hartanya supaya dia tetap bernyawa. Ini tetap muhan-muhanu ya. Maka itu adalah sesuatu yang berharga. Ada orang yang punya harta sudah banyak, miliaran, dia bisa habiskan uangnya itu supaya dia apa? Dia tetap hidup. Lalu yang mengancam Stefanus ini adalah nyawanya sendiri yang harus diambil daripadanya. Dan itu adalah sesuatu yang berharga. Kalaupun itu diambil daripadanya, dia masih mampu berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang orang-orang Kristen hari-hari ini yang katanya dipenuhi Roh Kudus, jangankan nyawanya yang diambil, baru aja tersinggung sedikit, tersinggung dong Hedemia, karena mau tersinggung iya, baik ini besar, ya, tersinggung nih ada lembaga lah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar.
Sering kita mendengarnya Yesus mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini muridnya, pengikut Yesus Stefanus, dia bisa juga berkata, jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka. Yang artinya ampunilah mereka, jangan tanggungkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus penuh kasih Tuhan. Orang yang penuh kasih Tuhan, dia tidak mudah menyimpan sakit hati. Amin. Ada di sini Bapak Ibu yang menyimpan sakit hati, dibereskan, diselesaikan. Bereskan, selesaikan. Karena tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mampu mengampuni. Sekali lagi, sekalipun yang terberatnya adalah diambil nyawanya. Yang sering kita alami kan hanya harga diri kita kan. Harga diri, perasaan, ada dasar yang selalu tersakiti. Harga diri, perasaan, hati, itu belum semua. Tapi ini semua diambil daripadanya. Kalaupun itu diambil, dia bilang, jangan tanggungkan kepada mereka. Bapak Ibu, saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah kita bisa mengampuni orang. Tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, menjadi sesuatu yang mudah untuk kita bisa melakukannya. Kita bisa berkata, ampuni dia Tuhan. Saya mengampuni dia. Karena kalau kita menyimpan sakit hati terhadap seseorang, yang rugi itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Yang rugi adalah diri sendiri. Lebih baik kita melepaskan pengampunan daripada kita menyimpan di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang ketiganya mampu membawa orang lain datang kepada Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Maka tanggung jawab kita orang yang dipenuhi Roh Kudus membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Wah, ini semua tanggung jawab loh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ini bukan lagi berbicara untuk diri sendiri. Kalau berbahasa roh Bapak Ibu itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ini adalah tindakan keluar untuk orang lain. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan membawa orang lain datang kepada Tuhan. Apakah itu seorang suami, dia akan membawa istrinya datang kepada Tuhan. Seorang istri juga, dia akan membawa suaminya datang kepada Tuhan. Seorang ibu, dia membawa tetangganya, ayo datang kepada Tuhan yuk. Anak-anak sekolah minggu, saya ajar begitu. Makanya ada lagu yang pernah mereka bawa, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lalu mereka tambah lagi, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Jadi mereka diajar untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Pergi ke sekolah minggu. Kita juga Bapak Ibu, mari belajar mengajak orang lain. Gak usah bilang gini, ayo ke gereja Sungai yuk dan sana yuk. Itu gerejanya itu makan, gak usah. Bilang aja ayo kita datang kepada Tuhan yuk. Kita memperkenalkan Tuhan, bukan memperkenalkan gerejanya. Karena ada Tuhan Yesus di tempat ini, orang bisa datang ke tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir,
Orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita lihat Kisah Rasul 13 ayat yang ke-9. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Bapak Ibu, saya tidak mengajar kita kalau ada orang yang misalnya menghalang-halangi kita mengikut Tuhan, lalu bilang sama dia, "Hai iblis, buta kau ya." Atau misalnya seorang istri kan, dia ajak suaminya, terus malah suaminya menghalangi dia, "Ayo ke gereja, ada mana ke gereja." Lalu mereka ngomong manekanya, "Dasar iblis, buta kau." Saya enggak nyuruh begitu. Tetapi ini adalah namanya Elimas ini. Ya. Mulai dari ayat yang ke-8, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu. Ya, siapa ini? Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ini adalah utusan iblis yang dipakai oleh iblis. Artinya bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mampu melawan kuasa si iblis dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Bapak Ibu, saya ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Saya bilang jangan takut. Itu kan kalau lewat jalan Gamelan 1 di sana, kan ada kuburan di sana. So lewat pada mereka na mitir lewat dari hukuhian. Baiklah apa hukuhian ini mitir lewat dari. Pamulur danya pada memutik, terminal memutik ke aso lahat-lahat lagi pada apa tu? Pamulur kami mulung, mensapi. Sebenarnya beb yang mului, bukannya kita yang mului. Amin. Tapi ternyata ini bukan hanya tertuju kepada anak-anak, ada orang tua. Ada yang pengalaman malam-malam mau ke kamar mandi, suruh suaminya temani kamar mandi. Kenapa? Takut, apalagi kalau kamar mandinya itu agak jauh dari. Ada misalnya kalau zaman dulu kan kamar mandinya terpisah dari rumah. Banguninnya dulu suaminya. Bangun dulu. Kenapa? Mau kamar mandi terus? Ya takut-takut. Gelap sekali karena malam. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau takut misalnya begini, mana tahu ada orang maite roparania pada dania ya masih masuk akal. Tapi kalau bilang ada hantu, janganlah takut dengan hantu. Karena kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, hantu yang takut kepada orang Kristen, orang percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita diberi kuasa oleh Tuhan melawan kuasa-kuasa si jahat. Di dalam Efesus pasal 6 itu dikatakan, pergunakanlah semua senjata Allah untuk melakukan perlawanan kepada si jahat. Dan syukur kepada Allah karena Ia memberikan kemenangan bagi kita semua. Bapak Ibu, 4 bagian yang saya bagikan bagi pada hari ini. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dia memiliki keberanian memberitakan firman Tuhan. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia sanggup mengampuni orang sekalipun itu sangat menyakitkan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia sanggup melawan kuasa si iblis. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah 4 bagian ini kita alami dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, sehingga Bapak Ibu banyak orang yang
firman Tuhan, banyak orang dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saya undang pelayan untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan bukan dengan balapan. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan bukan dengan barak-bana.
Sembari pelayan perjamuan kudus masuk ke depan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kita kembali mengangkat pujian dari awal, bukan dengan barang-barang. Terima kasih Tuhan. Dengan
siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Salibmu, salibmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan kita dan dengarlah firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bermazmur kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Engkau baik Tuhan. Syukur hanya
bagiku, Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Mari kita dengarkan oleh kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan termateraikan di hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang siap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami pribadi-pribadi yang siap membawa orang lain datang kepada Tuhan. Bahkan kami adalah orang-orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melawan setiap tipu muslihat si iblis. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang setia kepada Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada hari ini. Kami percaya semua kami yang sudah makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan, kami semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Masih ada sukacita? Amin. Ayo, orang yang berdiri buat Roh Kudus, mari lambaikan tangannya. Tangan buat Tuhan Yesus. Semua yang dikasihi? Amin. Kedua,
ketika benar-benar datang kesukaan Tuhan bagi kita, walaupun itu barangkali kesukaan Tuhan itu bukan yang enak-enak bagi kita, saya seperti yang kita pikirkan seperti suka kita. Tapi ketika yang tidak kita sukai, kita mau berkata suka-suka Tuhan. Amin. Tuhan yang memberi kita kekuatan. Yang amin bertepuk tangan yang beri Allah. Jelas? Sekarang kita mau menyimakkan doa singkat pada hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan kegiatan sebutan, nanti malam ada doa pengerja di gereja ini pada pukul 8 malam. Selanjutnya Komselumo di gereja ini pada pukul 8 malam, yang menjadi wenas Ibu Ina Yeva, pengkhotbahnya Pak Gembala. Selanjutnya hari Jumat ibadah youth atau pemuda di gereja ini pada pukul 7:30 malam, yang menjadi wenas Saudari Isa, pengkhotbahnya Pak Kala. Hari Sabtu tanggal 10 Juni latihan pelayanan ibadah raya di gereja ini pada pukul 7:30 malam. Pelayanan ibadah raya Minggu tanggal 11 Juni atau pertengahan bulan Juni Bapak Ibu ya. Yang menjadi pengkhotbahnya Ibu Nafis Kajai, WA-nya Ibu Ina Arka. Yang menjadi singersnya Saudari Angel dan Saudari Camelia. Tamurin musik tim Sulafide, pelita Bapak Makoli dan Bapak Mayefta. Operator di sini Saudara Emmanuel, guru sekolah minggu Pak Gembala dan Saudari Angel. Pembawa syafaat Ibu Gembala hari ini Ibu Nafis Panjang. Info keuangan tanggal 28 Mei pertama, ucapan syukur Rp99.000, persepuluhan Rp5.000, dana pembangunan Rp352.000, total keseluruhan Rp456.000. Yang terakhir Bapak Ibu ada bajar, saya kurang tahu kalau sudah habis. Ya, ada bajar satu kursi 10.000 dan ada kue. Ini adalah yang dibuat oleh Ibu Inari. Jadi sangat indah. Saya kurang tahu kalau masih ada. Nah, silakan beli Bapak Ibu untuk mendukung dana pembangunan kita. Demikian saja, kalau ada tambahan dari benar saya persilakan. Posisi kas pada tanggal 30 April 2023 tentunya 17.994.500. 17.994.500. Lanjut di persembahan tanggal 21, tanggal 28 Mei. Kenapa langsung melompat ke 21 28 karena tanggal 7 dan 14 itu kita pakai persembahan pertama kedua itu untuk kita melangsungkan kepada Padang. Dan sudah itu sudah terlaksana pada tanggal 18 Mei yang lalu. Tanggal persembahan kedua pertama dan kedua tanggal 21 dan tanggal 28 Mei 2023 652.500. Proposal yang masuk dari keluarga Ama Aditya Zega 400.000. Janji iman yang masuk dari Ibu Nafisma tanggal 25 200.000. Bazar dari keluarga Amenare 2 kali itu ya, tanggal dua kali itu tanggal 14 dan tanggal 28 Mei ya. Itu sebanyak 350.000 yang masuk. Jumlah seluruhnya dari sisa kas posisi kas tanggal 30 bulan 4 ditambah tadi yang sudah saya bacakan, sekarang berjumlah posisi kas kita dan keuangan kita 19.597.000. 19.597.000. Mari kita tetap setia bersemangat supaya kita bergandengan
dengan tangan supaya bisa kita turut mendukung pembangunan, penyelesaian pembangunan gereja kita yang sudah hampir 6 bulan ya, 5 bulan lah ya terhenti. Kita yakin Tuhan menolong dan tidak Tuhan izinkan terlalu lama Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi posisi kas kita 19.597.000. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Ya, kita bersama kita. Nanti pendosa Pak dibenar. perguruan tinggi. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
biar mereka mengambil bagian untuk membangun rumahmu, membangun ibadah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan pembangunan kami ini. Engkau Allah yang mengawalinya dan Tuhan juga yang menyelesaikannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami berdoa para buah jemaat-Mu yang saat ini yang masih belum hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kalau sekiranya mereka dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan, pemulihan, sehingga di minggu yang akan datang kembali kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, dan terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini kami berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu hari ini Bapa. Berkatilah para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian melayani Engkau. Semoga pelayanan kami hari ini menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Pada saat ini kami tidak lupa berdoa buat para pemimpin kami dari pusat sampai ke desa-desa. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Semoga bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang takwa akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada saatnya Bapak kami tidak lupa berdoa buat Desa Ombulata Ulu ini di lingkungan desa kami ini ya Tuhan. Berkatilah Desa Ombulata Ulu ya Tuhan Yesus. Menjadikan menjadi desa yang diberkati akan Tuhan, menjadi desa yang sejahtera, sehingga mereka Tuhan Yesus benar-benar mampu akan Engkau. Dan sehingga lewat puji-pujian yang kami bawa di hadapan-Mu, bahkan banyak datang kepadamu untuk memuji, memuliakan Engkau. Bahkan Engkau bebaskan mereka dari kegelapan, bawa mereka dalam terang yang ajaib, supaya mereka menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu selama 1 minggu ke depan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, maupun para pelayan-Mu yang melayani Engkau pada minggu depan. Engkau berikan kekuatan kesehatan kepada kami semuanya. Jauhkan kami dari segala kecelakaan, dan kekuatan kesehatan daripada-Mu mengalir atas kami, sehingga kami bisa melayani Engkau pada minggu yang akan datang. Dan pada saat ini ya Bapa, kami berterima kasih buat persembahan yang telah kami berikan kepada-Mu pada saat ini. Berkatilah tangan-tangan yang memberinya Tuhan Yesus. Jadikan menjadi, berkatilah tangan-tangan yang memberinya, dan terimalah persembahan kami menjadi berbau harum di meja-Mu. Dan Kau berkati tangan-tangan yang memberinya, bahkan Kau balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dan terpuji Engkau. Pada saatnya Bapak akan berdoa ke orang tua kami, Bapak Mafriska, yang masih sakit Tuhan. Dia butuh uluran tangan-Mu, butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mencari dokter di atas dokter, tahir dan tahir, yang sanggup menyembuhkan bilu-bilu-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak kami sudah sembuh, sudah kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mujizat-Mu terjadi Tuhan Yesus, supaya Bapak kami bisa menyaksikan bahwa Yesus itu yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, menguatkan otot-ototnya, daging-dagingnya, tulang-tulangnya, urat-uratnya. Tuhan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami mau akan berpisah-pisah di tempat ini. Oh Tuhan, berkati yang jalan kaki, berkatilah yang naik kendaraan, sehingga kami pulang ke rumah kami sampai selamat dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus sebagai sumber berkat, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa surgawi turunlah menyertai engkau. Cinta kasih Kristus menyertai engkau, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.